Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah, kita pagi ini masuk hari ke-21. Semoga semua amal ibadah yang sudah kita lakukan diridhoi, diterima, dan berpahala. Kita berdoa mudah-mudahan kekurangan, keterbatasan, kekhilafan, kesalahan yang masih kita lakukan dibukakan pintu ampunan. Kita sehat sampai akhir puasa, pakai baju baru di hari raya. Harapannya begitu. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Ramadan ini bukan yang terakhir bagi kita. Pagi ini ada dua ayat yang akan kita coba cermati. Lalu nanti kita ambil pelajaran apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan. 1. Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 2. Bunyinya ayat pertama Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari pria dan wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal. Ini ayat pertama. Ayat kedua, Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling bekerja samalah kamu dalam ketakwaan, dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Baik, para jemaah, dari dari dua ayat itu ada 3 kata kunci. Pertama, perbedaan. Yang kedua, saling mengenal, ta'aruf. Dan yang ketiga, saling tolong menolong. 3 kata kunci ini yang akan kita bedah di waktu yang singkat ini. Baik, para jemaah, kata kunci pertama perbedaan. Allah menyebut kita dicipta dari pria, wanita, beda suku, beda bangsa. Ini ayat ini dan ayat yang tadi saya bacakan, 2 ayat itu, Al-Hujurat 13 dan Al-Maidah ayat 2, itu dalam kajian teologi Islam disebut sebagai dasar pijakan teori sosial. Jadi kalau kita mau bicara tentang ilmu sosial, ayat ini pijakannya. Bahwa kata yang pertama perbedaan. Bapak Ibu, perbedaan, keberagaman, kebinekaan itu sunnatullah. Pasti tidak bisa ditolak. Siapa yang tidak bisa menerima perbedaan, dia tidak bisa hidup. Siapa yang tidak bisa menerima keberagaman, dia tidak bisa hidup.
Siapa yang menolak kebinekaan, dia tidak bisa hidup. Sederhananya, ayat ini menegaskan Islam itu menerima pluralitas. Sesuatu yang pasti, absolut, tidak bisa ditolak. Itu perbedaan. Jenenge beda, kulite beda, sifate beda, agamane beda, pikirane beda, nasibe beda. Hal-hal yang beda itu, kalau kita mau hidup, harus bisa menerima. Nah, menariknya, manusia itu kan disebut zon politiken. Zon itu makhluk. Politiken itu terambil dari kata polis. Polis itu artinya kota. Kota itu komunitas. Maksudnya, kalau dalam bahasa Arab disebut al-insan wal ijtimai. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial itu apa artinya? Kesendirian itu bukan kodrat manusia. Menungso ora iso urip dhewean. Kesendirian itu bukan kodrat manusia. Menungso itu serawung. Serawung itu artinya kumpul. Berikutnya, identitas yang kita miliki itu hasil dari kita berinteraksi. Karena kita kumpul manusia, disebut manusia. Ada teori yang menyebutkan kalau manusia itu lahir di tengah hutan, kumpul sama binatang, ya kita disebut binatang. Dikei jeneng Samsul Huda, ya mergo urip nang tengah-tengah menungso. Akhirnya kenal sing jenenge Ahmad, Budi, Mahmud, Muhammad. Itu identitas kita terima, hadir karena kita berinteraksi. Dan ingat, otak manusia itu diciptakan Allah, didesain oleh Allah untuk hidup bersosialisasi. Dan perlu dicatat, sosialisasi, bersosialisasi, berinteraksi, berkumpul, itu salah satu cara agar manusia bisa bertahan hidup. Kalau manusia masih ingin bertahan hidup, harus kumpul dengan yang lain. Ini teori yang sangat mendasar yang bisa dijadikan sebagai pijakan bahwa Islam itu mengakui pluralitas. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu ada yang namanya ta'aruf, yang kedua tadi itu. Jadi kan kita punya 3 kata kunci kan. Pertama perbedaan, sudah kita jelaskan. Yang kedua ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Saling mengenal itu gimana? Gini. Kalau dalam ilmu sosiologi itu ada istilah social capital. Modal sosial. Modal sosial itu maksudnya apa? Kalau kita hidup bermasyarakat, masyarakat itu akan bisa harmonis, bahagia bersama-sama jika ada 3 unsur. Nah, 3 unsur ini nanti barangkali bisa kita jadikan sebagai tafsiran apa toh saling mengenal itu. Setelah kita tahu manusia itu berbeda, kan harus saling mengenal. Pertanyaan, yang dimaksud saling mengenal itu realnya seperti apa? Gitu loh. Nah itu kalau ditarik ke dalam ilmu sosiologi ada 3 yang disebut dengan social capital tadi. Yang pertama, saling mengenal itu maksudnya trust, saling percaya. A percaya mbek B, B percaya mbek C, wong lanang percaya mbek bojone, bojone percaya mbek anake, anake percaya mbek tanggane, tanggane percaya mbek Pak RT, Pak RT percaya mbek Pak RW dan seterusnya.
Saling mengenal itu berarti hadirnya kepercayaan dalam hidup bersama-sama. Kalau tidak ada kepercayaan, rusak masyarakat itu. Jadi ta'aruf kalau diterjemahkan dalam ilmu sosiologi itu berarti satu poin pertama trust. Harus saling percaya. Makmum percaya be imam, imam percaya be makmum. Nah gitu. Khotib percaya be jamaah, jamaah percaya be khotib. Yang kedua, li ta'arufu, ta'aruf, saling mengenal. Itu berarti apa? Berawal dari saling percaya muncul poin yang kedua, network, jejaring, kerjasama. Kerjasama itu kan bahasa Arabnya silaturahim tuh, gampang-gampangan itu. Karena saling percaya, lalu ada silaturahim, percaya, ada network, jejaring, kumpul, bikin komunitas, bikin grup, bikin apa kek. Punya kenalan di sana, punya kenalan di sini, punya teman di sana, punya teman di sini, punya link, punya orang dalam, punya orang luar, macam-macam. Jadi network, jejaring, itu bisa disebut sebagai implikasi daripada ta'aruf, saling mengenal itu. Wong kene ape kawin, gak yo percaya sih. Nek gak percaya mesti ape dipek mantu. Kan begitu gampangannya. I love you itu gak muncul tiba-tiba. I love you itu muncul mergo percaya. Aku percaya sampean mas, aku juga percaya sampean dik. I love you, nikah. Nikah itu kan termasuk network, jejaring. Akhirnya besanan, dipek mantu, besanan, konconan, dan seterusnya. Yang ketiga, dari trust, saling percaya, network, jejaring. Yang ketiga ini, yang penting. Apa itu? Take and give. Bisa memberi dan menerima. Gotong royong. Jadi lita'arofu, kata kedua, untuk saling mengenal, itu kalau di breakdown, diterjemahkan dalam ilmu keseharian, itu berupa kepercayaan, trust, jejaring sosial network, dan yang ketiga apa tadi? Take and give, bergotong royong. Nah, tinggal yang ketiga, apa itu? Saling bekerja sama. Para jamaah sekalian, riset membuktikan bahwa kalau orang itu bisa bekerja sama, harmonis dengan orang lain, itu ternyata hormon dopamin meningkat. Hormon dopamin itu hormon kebahagiaan. Hormon serotonin meningkat. Ketenangan. Wong kene iso kumpul ambek wong liya, saya bahagia. Saya tenang pikiran. Sebaliknya, hormon stres itu turun. Sing diarani kortisol wis. Itu turun. Nek akeh kanca, kebahagiaan potensinya lebih besar. Makanya kan semboyannya presiden kita itu di mana-mana mengatakan satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Itu benar. Nah itu. Nah di samping itu, ini ada yang menarik lagi. WHO, Badan Divisi Kesehatan PBB itu mengatakan sehat holistik. Nah, di Bojonegoro itu ada rumah sehat. Apa itu? Ada yang punya di sini kok. Mana itu? Bapak mana? Ini Pak Nur ini. Nah, baru bangun Pak Nur. Rumah holistik. WHO itu punya rumus namanya sehat holistik. Sehat yang sempurna. Kata WHO ada 3 unsurnya. Sehat raga, sehat mental, sehat sosial. Sehat raga itu ya sak pengadeg awake sehat. Senajan serak-serak suarane, tapi kan sehat. Gitu ya.
serak-serak suaranya tapi sehat. Nah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sehat mental. Bisa punya regulasi, bisa mengatur emosi, stabil dan lain sebagainya. Yang ketiga ini yang menarik, sehat sosial. Sehat sosial itu apa? Harmonis dengan lingkungan, harmonis dan bisa punya peran dan kontribusi di tengah masyarakat. Itu namanya sehat sosial. Kesimpulan, nanti tolong dilihat surat Al-Hujurat ayat berapa tadi? 13. Ayat yang kedua surat Al-Maidah ayat 2. Ini dasar teori ilmu sosiologi. Nah, dari dua ayat itu ada 3 poin, 3 kata kunci. Apa tadi? Perbedaan, saling mengenal, dan bekerja sama. Oke, sehat menurut WHO ada 3 unsur. Apa tadi? Sehat raga, sehat mental, sehat sosial. Kok gak ono sehat keuangan ya? Kalau sehat keuangan masuk mana itu kira-kira? Masuk keuangan, masuk sosial ya? Ayo sudah ya, mudah-mudahan hari raya kita sehat keuangan. Jenengan kini aminnya buan terus. Kemudian yang ketiga apa tadi? Saling mengenal. Kalau di breakdown dalam kehidupan sehari-hari menghasilkan 3 hal. Apa tadi? Saling percaya, jejaring sosial, dan gotong royong. Mudah-mudahan sehat. Wa qur rabbik firwarham wa anta arhamur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.